Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode regresi. Nah, jadi untuk metode regresi ini adalah salah satu metode penting dalam analisis data, di mana dia digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Nah, materi ini sangat fundamental dan aplikatif dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan bisnis. Regresi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel target atau dependent yang bersifat numerik atau kontinu berdasarkan variabel independen atau atribut lainnya. Dalam konteks ini, kita mengasumsikan ada hubungan fungsional baik linear ataupun non-linear antar variabel tersebut. Contohnya saat kita memprediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan atau kecepatan angin berdasarkan suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Nah, pada contoh gambar ini kita lihat ada variabel dependent atau variabel tidak bebas, yaitu Y. Ini merupakan target dari model regresi. Dan kemudian ada variabel X-nya, yaitu variabel independen, di mana variabel independen atau variabel bebas ini akan mempengaruhi hasil dari si variabel tidak bebas. Ada beberapa tujuan utama dari regresi atau manfaat utama dari regresi. Yang pertama adalah untuk memahami hubungan antar variabel. Jadi apakah dan seberapa kuat satu variabel itu mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua adalah untuk memprediksi nilai variabel melalui pendekatan time series kalau untuk kita melakukan peramalan masa depan. Kemudian yang ketiga adalah menemukan pola dalam data yang dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam regresi ada regresi linear. Jadi untuk regresi linear di sini digunakan untuk mengukur ada tidaknya korelasi antar variabel. Metode ini lebih akurat dari sekedar analisis korelasi karena menghitung seberapa besar perubahan satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Nah, dalam regresi linear ini, variabel independen memiliki pangkat tertinggi 1 dan menjadikannya hubungannya linear. Ada tipe-tipe regresi. Yang pertama tadi adalah regresi linear. Nah, regresi linear ini dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana, di mana dia hanya memiliki satu variabel X, dan yang kedua adalah regresi linear berganda, di mana dia memiliki lebih dari satu variabel X. Kemudian, jenis yang kedua adalah regresi nonlinear. Misalnya hubungan yang eksponensial atau logaritmik. Nah, jadi untuk nonlinear di sini ada linear berganda dan ada nonlinear berganda. Nah, secara umum menggunakan regresi linear menggunakan sebuah model variabel dependen Y sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel independen seperti X1, X2 sampai dengan XP. Nah, hubungannya dinyatakan sebagai berikut. Jadi di sini ada model dari regresi linearnya. Model umumnya ditulis sebagai YI sama dengan A ditambah BX, di mana A ini adalah konstanta dan B ini adalah koefisien dari regresinya. Nah, sedangkan Y adalah variabel dependen dan X adalah variabel independennya. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil.
Nah, jadi salah satu metode penting dalam regresi linier adalah least square method atau metode kuadrat terkecil. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari modelnya. Rumusnya disajikan untuk menghitung B, di mana B itu adalah kemiringan garis regresi dan A adalah interceptnya. Kemudian di sini ada asumsi regresi linier. Jadi sebelum kita menggunakan regresi linier sebagai model pembelajaran mesin, nah ada beberapa asumsi untuk regresi linier. Yang pertama adalah linearitas. Jadi untuk linearitas ini adalah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas harus linier. Artinya garis yang paling sesuai dengan data haruslah garis lurus. Nah, metode yang paling umum digunakan untuk mencari hubungan linear adalah dengan korelasi dan juga scatter plot. Nah, korelasi ini memberikan informasi tentang kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabelnya. Nah, apa yang dapat kita lakukan kalau misalnya hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya dia bersifat nonlinear? Nah, kita bisa melakukan transformasi data dan juga menggunakan regresi polinomial. Nah, asumsi yang kedua adalah tidak adanya autokorelasi, di mana residu tidak boleh saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini bisa diuji dengan menggunakan Durbin Watson test. Seperti itu. Nah, di sini ada DW atau Durbin Watson yang sama dengan 2 akan menjadi kasus ideal. Ya, misalnya di sini ada autokorelasi positif dan ada autokorelasi negatif. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita bisa menambahkan kolom yang tertinggal sehubungan dengan variabel independen, kemudian pusatkan variabel, ya, jadi kita mengurangi semua nilai di dalam kolom dengan min-nya. Nah, kemudian asumsi selanjutnya adalah normalitas dan homoskedastisitas. Jadi, untuk normalitas di sini residu mengikuti distribusi normal dan rata-rata residu yang diharapkan adalah 0. Sedangkan homoskedastisitas itu adalah varians residu, itu adalah konstan untuk semua nilai X-nya. Dan yang terakhir adalah tidak ada multikoliniaritas. Jadi selanjutnya adalah tahapan algoritma. Jadi yang selanjutnya adalah tahapan algoritma regresi linier sederhana. Jadi pertama adalah kita menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya, kita mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependennya. Lalu kita lakukan pengumpulan data. Kemudian kita menghitung X kuadrat. Jadi X itu adalah variabel independen ya. Jadi masing-masing variabel independennya kita kuadratkan. Terus variabel dependennya juga kita kuadratkan. Dan kita juga menghitung X dikali Y-nya.
Nah, dan total dari masing-masing dan total dari masing-masingnya, seperti itu. Kemudian kita menghitung A dan B-nya berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan, lalu kita buat model persamaan regresi linear sederhananya. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya di sini ada HRD yang ingin mempelajari hubungan antara pengalaman dengan gaji yang diperoleh. Nah, di sini ada datanya, jadi ada pengalaman itu sebagai X dan gaji sebagai Y. Nah, di sini X-nya ada pegawai 1, ada 1, kemudian selanjutnya 3, 5, 7, dan 10. Sedangkan gajinya yang pengalamannya setahun gajinya 5 juta, pengalaman 3 tahun gajinya 7 juta, 5 tahun 9 juta, 7 tahun 12 juta, dan 10 tahun 15 juta. Nah, tadi tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Jadi di sini X kuadratnya kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Kemudian Y-nya juga sama, di sini kita jumlahkan, dan X dikali Y-nya juga di sini kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung konstanta dan koefisien regresinya. Konstanta adalah A dan koefisien regresi adalah B. Nah, jadi pertama kita akan menghitung si B-nya terlebih dahulu, karena pada rumus konstanta di sini kita memerlukan B. Jadi kita akan hitung dulu untuk koefisien regresinya. Jadi B sama dengan N ini adalah jumlah datanya. Jumlah datanya tadi ada 5 data, jadi di sini kita akan tuliskan 5. Lalu sigma XY. Sigma XY berarti adalah total dari X dikali dengan Y, yaitu ada 305 juta. Dikurangi sigma X, yaitu ada 26, dan sigma Y, kemudian 48 juta, dibagi N ini adalah jumlah datanya tadi, lalu sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dalam kurung sigma X dikuadratkan. Jadi, saya di sini adalah B-nya 1135245,90. Lalu kita masukkan nih, kita hitung si konstantanya. Nah, di sini ada Y dikurangi min ya, jadi ini rata-rata si Y dikurangi B dikali rata-rata X-nya. Jadi di sini ada jumlahnya 48 dibagi 5 dikurangi tadi B-nya dikurangi 26 bagi 5. Hasilnya adalah 3696721,32. Nah, kita udah dapat nih A-nya dan kita juga udah dapat B-nya. Nah, lalu kita masukkan ke model persamaan regresi linear sederhananya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya, jadi Y kita masukkan A-nya adalah 3696731,32 ditambah dengan 1135245,90 X. Nah, kemudian kita akan prediksikan gaji kalau misalnya lamanya kerja adalah variabel X ya. Jadi pengalaman kerja itu adalah variabel X-nya adalah misal 20 tahun. Nah, berarti kita bisa masukin nih, X-nya adalah 20 tahun. Yang kita cari adalah Y-nya. Y-nya tadi adalah variabel dependent yang merupakan tujuan atau target dari model regresinya. Nah, jadi kita masukkan di sini adalah 20, hasilnya adalah 26.401.639. Jadi, kalau misalnya dia kerja selama 20 tahun, maka diprediksikan gajinya diperoleh adalah 26 juta sekian. Gitu. Nah, kalau besaran gajinya yang ditargetkan adalah 30 juta, maka berapa lama pengalaman kerja yang diperlukan? Nah, ini kita bisa balik nih. Berarti yang diketahui adalah Y-nya, berarti ya tinggal kita substitusi saja. X-nya di sini berarti 33 sekian dibagi 1,135 sekian. Jadi sama dengan 29 tahun. 29 sampai 30 tahun yang diperlukan untuk mendapatkan gaji sebesar 30 juta. Seperti itu.
Nah, kemudian tadi adalah regresi linear sederhana. Selanjutnya adalah regresi berganda. Ya, jadi kalau regresi berganda, dia terdapat lebih dari satu variabel independen gitu. Jadi X-nya lebih dari satu. Nah, di sini modelnya adalah kita bisa lihat ada beta 0 ditambah beta 0 X 1i tambah beta 0 X 2i dan seterusnya sampai beta 0 X PI ditambah dengan E. Nah, E di sini adalah random error termnya dan dapat menggambarkan adanya variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam hubungan tersebut. Gitu. Nah, contohnya adalah prediksi harga rumah berdasarkan luas, kamar, lokasi, dan usia rumah. Nah, kalau prediksi harga rumah, dependennya adalah harga rumah, independennya adalah luas rumah, jumlah kamar tidur, lokasi rumah, usia rumah. Kalau hasil pemilihan umum, independennya adalah hasil jejak pendapat, tingkat partisipasi pemilih, dan profil kandidat. Nah, kemudian di sini ada matriks regresi. Nah, jadi ada beberapa matriks regresi untuk menilai performa model dari regresinya. Ada MAE atau Mean Absolute Error. Jadi dia adalah nilai rata-rata dari perbedaan absolut antara Y asli dengan Y prediksi, atau Y topi ya kita sebutnya. Nah, semakin kecil hasil dari MAE, maka dia semakin baik. Kemudian ada Root Mean Squared Error atau RMSE, di mana dia adalah akar dari penjumlahan selisih kuadrat antara nilai Y asli dengan Y prediksi. Nah, semakin kecil juga semakin baik. Kemudian Mean Squared Error, dia adalah nilai kuadrat dari RMSE. Nah, jadi semakin kecil nilainya juga semakin baik. Kemudian ada R-squared atau Coefficient of Determination. Jadi kita akan melihat seberapa fit model dengan data secara keseluruhan dari rentang nilai minus tidak terhingga sampai dengan 1. Nah, yang perlu diingat adalah R kuadrat atau R square ini tidak sama dengan R kecil kuadrat atau nilai kuadrat dari Pearson R. Diartikan seberapa besar variansi di var dependent dapat dijelaskan oleh variansi variabel independennya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Nah, nilai presentase error dan memberikan penalti terhadap error negatif. Nah, ini juga semakin kecil, semakin baik. Jadi di sini ada presentasenya. Jadi kalau kurang dari 10% berarti dia highly accurate atau dengan akurasi tinggi. Kemudian 11-20% dia good. 21% sampai 50% dia reasonable. Dan lebih dari 51% dia tidak akurat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada studi kasus dari Cripps DM ya. Nah, di sini ada Cripps DM, kita pernah juga bahas di pertemuan pertama ya. Ya, di sini ada business research atau understanding phase. Ini ada data understanding phase, kemudian data preparation, modeling phase, evaluation, dan deployment. Nah, jadi studi kasus ini menggunakan pendekatan Cripps DM untuk memprediksi harga mobil bekas dari dataset Toyota. Sumbernya diambil dari Kaggle. Tujuan bisnis ini adalah membantu showroom memprediksi harga mobil berdasarkan fitur seperti mileage dan engine size. Nah, ini adalah business understanding, jadi bagaimana kita memahami bisnisnya. Gitu. Kemudian data understanding. Jadi pada data understanding dan preparation di sini kita
melihat memahami data yang dimiliki. Nah, dari data yang bertipe CSV ini, kita bisa melihat bahwa dataset memiliki 9 fitur dari 6.738 data. Kemudian data dibersihkan, dipilih fitur yang relevan, dan dilakukan eksplorasi awal termasuk distribusi data dan transformasi logaritmik untuk memastikan linearitasnya. Nah, kemudian autokorelasi dan multi ini juga diperiksa, salah satunya dengan nilai FIF, jadi dia harus kurang dari 5. Gitu. Nah, ini dia menggunakan distribusi ya. Di sini kita membersihkan data dengan metode kuantil. Nah, ini memeriksa asumsi regresi linearnya. Di sini dengan menggunakan sketcherplot. Transformasi logaritmik untuk mendapatkan linearitasnya. Nah, sketcherplot juga. Nah, jadi tadi nilai FIF1 berarti tidak ada multi-collinearity. Umumnya nilai FIF yang dapat diterima yang mengindikasikan tidak adanya multi-collinearity adalah 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya adalah modeling. Jadi model regresi linear ini dibentuk dengan persamaan ya. Nah, di sini kita akan memisahkan independen dan dependent variabelnya dengan menggunakan sklearn. Sini linear model dengan kita import linear regression. Nah, di sini kita menggunakan standard scalar untuk melakukan preprocessing-nya. Nah, di sini split dataset menjadi training set dan testing set. Kita akan panggil si model linear regression. Di sini adalah melakukan prediksinya. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Jadi log price atau Y sama dengan 9,2953 ya. Ini ada interceptnya dikurangi 0,20813 mil age ditambah 0,32412 yaitu adalah engine size-nya. Ini kita lihat dari sini. Ini ada persamaan regresinya. Ini adalah visualisasinya. Nah, di sini untuk evaluasi model menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai MSE-nya kecil yaitu 0,0540 artinya menunjukkan performa model yang cukup baik. Kemudian nilai R-square-nya di sini diperoleh sekitar 0,7 yang berarti model yang dibuat menjelaskan sekitar 70% variabilitas data. Ini adalah nilai yang cukup baik. Kemudian kita masuk ke development atau deployment. Jadi model diekspor ke file SAV menggunakan library Pickle pada Python untuk tampilan web. Digunakan library Streamlit. Ya, hal ini menunjukkan bagaimana model regresi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi nyata. Oke, untuk pembahasan hari ini, terima kasih.